Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 3, bagian 1. Pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud pemanasan global? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Mari membaca wacana berikut. Pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, kamu telah membaca tentang pemanasan global. Tuliskanlah kosakata baru yang kamu ketahui dari bacaan di atas. Temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus. Ini ada beberapa contoh kosakata baru. 1. Global. Artinya secara umum dan keseluruhan. Secara bulat, secara garis besar. 2. Kutub. Artinya ujung poros atau sumbu bumi. 3. Polusi. Artinya pengotoran tentang air, udara, dan sebagainya. Pencemaran. 4. Suhu. Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Kemudian yang kelima, dampak. Pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif. Nah, sekarang coba buatlah kalimat dari kata tersebut. Yang pertama, kata global. Contoh kalimatnya, pemanasan global mengakibatkan suhu bumi meningkat. Yang kedua, kata kutub. Bumi memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, polusi. Contoh kalimatnya, asap kendaraan menyebabkan polusi udara. Untuk kalimat yang keempat dan kelima, coba kalian buat sendiri ya. Pemanasan global, jika dibiarkan dalam puluhan tahun, akan menimbulkan bencana. Berdiskusilah bersama kelompokmu. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil diskusi. 1. Apa yang dimaksud pemanasan global? Pemanasan global adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata di bumi, baik itu pada lapisan atmosfer, daratan, dan lautan. 2.
Sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan. Bencana yang terjadi akibat pemanasan global diantaranya adalah beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. 3. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Kita dapat mengurangi laju pemanasan global dengan cara mengurangi pencemaran udara, mencintai dan memelihara tumbuhan, dan menghemat pemakaian listrik dan air. Coba tuliskan laporanmu. Pemanasan global adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata di bumi, baik itu pada lapisan atmosfer, daratan, dan lautan. Bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan adalah beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Hal-hal yang akan dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global adalah mengurangi pencemaran udara, mencintai dan memelihara tumbuhan, dan menghemat pemakaian listrik dan air. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pemakaian kendaraan, seperti mobil ataupun motor. Lakukan gaya hidup sehat. Gunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat. Coba perhatikan yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit. Berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda? Ingatkah kamu cara mengubah satuan jam ke menit ataupun sebaliknya? Ayo berlatih mengubah satuan waktu dengan bermain bingo. Mari bermain bingo. 1. Bermainlah secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 2 siswa. 2. Guntinglah kartu yang ada di buku siswa. 3. Setelah digunting, kocoklah kartu tersebut. Letakkan di tengah pemain dalam keadaan tertutup. 4. Setiap siswa mendapatkan gilirannya secara bergantian untuk mengambil kartu. 5. Siswa yang mendapat kartu harus menyelesaikan soal dalam kartu tersebut. 6. Siswa yang dapat menjawab dengan tepat boleh memberi tanda silang atau lingkaran. Pada bagan lakukan secara bergantian. 7. Siswa yang berhasil menandai dengan benar dan membentuk garis vertikal, diagonal, dan horizontal segera berteriak bingo. Siswa inilah yang menjadi juaranya. Nah, soal-soalnya sebagai berikut. 3 jam 40 menit sama dengan titik-titik menit. Ada yang bisa menjawab? Iya, betul, 220 menit. Kemudian 1 jam 40 menit. Sama dengan 100 menit. Soal yang ketiga, 300 menit sama dengan titik-titik jam. Berapa jam ya? Betul, 5 jam. Kemudian soal yang keempat, 1 jam 13 menit. Sama dengan
Berapa menit ya? 73 menit. Soal yang kelima, 212 menit. Sama dengan 3 jam 32 menit. 1 jam 15 menit. Sama dengan pintar 75 menit. Kemudian soal yang ketujuh, 4 jam sama dengan 240 menit. Soal yang kedelapan, 110 menit sama dengan 1 jam 50 menit. Dan soal yang terakhir, 420 menit sama dengan, betul, 7 jam. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.